Assalamualaikum sahabat sosial, bagaimana kabar hari ini? Nah, sekarang saya mau membahas tentang skema penyaluran bantuan program Keluarga Harapan untuk bulan Oktober akan berubah dari bulan-bulan sebelumnya, di mana sebelumnya bantuan PKH disalurkan setiap bulan, namun untuk Oktober ini akan disalurkan kembali menjadi per 3 bulan atau cair 3 kali lipat dari biasanya. Itu artinya bantuan PKH untuk bulan November dan Desember akan ditiadakan. Namun bukan itu saja yang perlu sahabat sosial ketahui. Sahabat sosial juga perlu tahu cara menghitung nominal bantuan yang akan diterima untuk bulan Oktober nanti. Cara menghitung bantuan per kategori yang dimiliki. Kalau ibu-ibu punya balita dan anak SD, berapa kira-kira bantuannya? Kalau punya anak SMP dan SMA, dapat berapa kira-kira? Kita akan ulas pada video ini. Makanya jangan di skip. Simak terus videonya sampai akhir agar sahabat sosial sekalian bisa tahu berapa sih nominal bantuan yang akan diterima untuk bulan Oktober nanti. Namun sebelum itu saya minta kepada sahabat sosial sekalian untuk menyumbang like ataupun komentar pada video ini agar kalian bisa berpartisipasi untuk mengembangkan channel tercinta ini. Untuk kamu yang baru gabung, jangan di skip dulu karena kamu sudah terhubung pada channel yang lengkap membahas tentang bantuan sosial pemerintah mulai dari A sampai Z. Silahkan subscribe untuk kamu yang belum subscribe dan tunggu terus informasi update pada channel ini. Oke sahabat sosial, bantuan program Keluarga Harapan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan untuk bulan Oktober nanti. Karena bantuan PKH yang disalurkan bulan Oktober ini sama dengan bantuan PKH sebelum-sebelumnya. Cuma untuk bulan Oktober itu langsung dicairkan 3 bulan, yang artinya untuk bulan November dan Desember akan disalurkan di bulan Oktober. Nah, begitupun untuk tahun 2021 ke depan. Skema penyaluran tahun 2021 akan normal seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk tahap 1 akan disalurkan di bulan Januari, untuk tahap 2 itu di bulan April, dan untuk tahap 3 untuk bulan Juli dan Oktober untuk tahap 4. Nah, pertanyaannya, sekarang berapa sih nominal bantuan yang sahabat sosial bisa dapatkan? Kalau misalnya sahabat sosial punya anak balita dan anak SD, atau sahabat sosial punya 2 balita dan 1 anak SD, kira-kira berapa bantuannya? Nah, sebelum kita lanjut hitung-hitungnya, sahabat sosial perlu tahu dulu nominal bantuan per kategori dalam program Keluarga Harapan. Makanya tolong dicatat ini, kalau perlu silakan ambil buku tulis dulu beserta penanya. Tolong dicatat nominal bantuannya. Seperti untuk ibu hamil, dalam setahun itu bisa mendapatkan 3.750.000, yang artinya dalam bertahap atau setiap penyaluran nantinya Rp750.000 untuk ibu hamil. Begitupun untuk anak usia dini atau balita juga mendapatkan bantuan sebanyak 3.750.000 per tahun, yang artinya bisa dapat 750.000 per tahap atau untuk Oktober nanti. Jadi kalau sahabat sosial ada yang sedang hamil atau baru melahirkan, itu bisa dapat 750.000 dengan catatan ini sudah dilaporkan sebelumnya kepada pendamping PKH agar dimutakhirkan. Terus bagaimana kalau ada yang double? Double maksudnya sedang hamil dan punya balita. Berarti itu bisa dijumlahkan 750.000 ditambah 750.000, jadi totalnya Rp1.500.000. Nah, selain dari kategori ibu hamil dan balita, ibu-ibu juga perlu tahu nominal bantuan untuk anak sekolah. Untuk anak SD dalam setiap penyaluran itu akan mendapatkan Rp225.000 per tahap, atau dalam setahunnya mencapai Rp900.000 per tahun. Untuk anak SMP bisa dapat Rp325.000 atau Rp1.500.000 per tahunnya. Sedangkan untuk anak SMA itu mendapatkan Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahunnya. Sekarang kalau sahabat sosial punya balita misalnya dan punya anak sekolah, itu bisa dijumlahkan. Misalnya punya balita 2, punya anak SD, berarti nominal bantuan yang bisa didapatkan 750.000 dikali 2 sama dengan 1.500.000,
ditambah untuk anak SD 225.000 sama dengan 1.725.000. Begitupun seterusnya, balita tambah anak SD, balita tambah anak SMP, atau balita tambah anak SMA. Nah, anak SD tambah anak SMP, anak SD tambah anak SMA, atau anak SMP tambah anak SMA. Selanjutnya, untuk kategori lansia maupun penyandang disabilitas berat atau cacat berat. Nah, untuk bantuan lansia ataupun penyandang disabilitas ini dalam per tahunnya itu mendapatkan bantuan 3 juta rupiah, yang artinya per tahap untuk bulan Oktober nantinya dapat 600.000 rupiah. Nah, karena terkadang ini menjadi masalah di lapangan, sahabat sosial misalnya punya 2 lansia namun nominal bantuannya tetap 600.000, itu karena untuk bantuan lansia hanya menanggung 1 kategori dalam setiap kakak. Artinya kalau dalam 1 kakak punya 2 lansia, yang ditanggung itu hanya salah satunya. Nah, tapi bukan berarti kategori lansia hanya dapat 200.000 saja. Bagaimana kalau dalam keluarga ada ibu hamil atau anak sekolah? Nah ini penting sekali untuk yang sudah skip, pasti gagal paham ini. Nah, kenapa lansia hanya dapat 200.000 sedangkan dalam 1 kakaknya ada cucu yang dan masih sekolah? Perlu sahabat sosial pahami bahwa untuk kategori keluarga yang ditanggung dalam kepesertaan PKH itu hanya keluarga inti. Yang namanya keluarga inti itu 1 ke atas, 1 ke bawah. Cucu atau kakek, nenek itu tidak terhitung walau dalam 1 kartu keluarga. Jadi lansia kan kakek atau nenek. Bagaimana sih Pak? Nah, ini perlu saya luruskan. Lansia itu adalah orang yang berumur 70 tahun ke atas yang punya pengurus di rumah, baik itu anaknya ataupun suami ataupun istrinya. Nah, jadi kesimpulannya yang ditanggung dalam kepesertaan PKH adalah keluarga inti 1 ke atas, 1 ke bawah. Nah, penyaluran untuk bulan Oktober nantinya perhitungannya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi bagaimana? Sudah siap untuk penyaluran bulan Oktober nanti? Namun sebelum itu saya ingatkan kepada sahabat sosial kembali, setiap proses bisnis atau kegiatan di PKH itu harus dan wajib mengikuti protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan, jaga kebersihan, gunakan masker, karena ini untuk kebaikan kita bersama. Semoga pandemi ini berlalu dan kita bisa beraktivitas normal kembali seperti biasanya. Sampai jumpa di penyaluran bulan Oktober. Jaga kesehatan. Assalamualaikum.